Halo pemirsa, hari ini saya akan melihat dari numerologi angka kelahiran Andre Taulani dengan istrinya. Ada karakter-karakter apakah di dalam diri mereka menurut angka kelahirannya? Karena yang kita tahu mereka saat ini sedang bersiteru gugat cerai, di mana Andre Taulani sudah menggugat Erin untuk ketiga kalinya. Dan ramelah, dan juga ada pengacaranya Andre Taulani yang mengatakan bahwa kenapa Erin ini tidak setuju dan lain sebagainya terkait perceraian, ada kaitannya dengan masalah harta gono gini. Seperti diprediksi saya yang dulu kan juga ada kaitannya dengan harta gono gini. Juga ada pemberitaan di mana anak dari Andre Taulani dan Erin, anak yang pertama, menginginkan bahwa bapak dan ibunya bisa berdamai. Kemudian muncullah pengacaranya dari Andre Taulani yang membeberkan sebenarnya Erin ini mau kok bercerai, tapi yaitu ada kaitannya dengan harta gono gini yang membuat dia kayak nggak mau untuk bercerai, padahal sebenarnya mau. Nah, kalau menurut harta gono gini ya memang ya, baik itu pihak lakinya yang kerja atau pihak perempuannya yang kerja, selama harta itu didapat dalam masa perkawinan, itu ya harta gono gini dan harus dibagi dua. Dan kita tahu Andre Taulani ini yang gigih bekerja, dan tentunya Andre Taulani yang mendapatkan pundi-pundi keuangan yang lebih banyak dari Erin. Meskipun Erin ini juga memiliki bisnis, akan tetapi sebanyak apapun dari penghasilan suami ini, kalau sudah berupa aset setelah dia menikah, tentunya itu merupakan harta bersama. Tidak bisa misalnya istrinya dapat sedikit kemudian dia dapat banyak dalam pembagian harta gono gini, ya nggak bisa, harus sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Atau mungkin lebih baik begini ya, mereka kan rame terkait harta benda, ternyata ya sudahlah, harta gono gininya diberikan kepada anaknya, diatasnamakan anaknya semua saja. Jadi Andre maupun istrinya tidak memiliki harta dari perkawinan tersebut, semuanya untuk anaknya. Itu kan lebih adil ya toh. Maukah Andre seperti itu? Ya nggak tahu lagi saya. Nah, kita kembali ke angka numerologi ya. Erin lahir 2 September 1985 di angka rut 7. Angka rut 7 ini memang dalam berumah tangga riskan menghadapi sebuah perceraian. Kenapa? Karena angka 7 ini orangnya sangat penganalisa. Segala sesuatunya dipantau. Ada proteksi juga dan lebih terfokus pada dirinya sendiri dalam kehidupannya. Dan tentunya ini kalau tidak ada yang sesuai dengan pikirannya, masalah kecil bisa menjadi besar karena penganalisa. Sedikit-sedikit dinilai, dan tentunya itu juga akan membuat rumah tangga menjadi kurang bagus jika memiliki sifat yang seperti itu. Kemudian dari Erin ini juga memiliki perencanaan yang matang, teman-teman. Sudah hitung-hitungannya sangat kuat. Di angka 7 ini kan sangat kayak matematis kayak gitu kan. Ditambah lagi ada perencanaan yang kuat. Jadi segala sesuatu langkah itu sudah direncanakan matang-matang, untung ruginya dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satunya kenapa dia sampai digugat cerai oleh Andre 2 kali tetap kekeh untuk bisa mempertahankan rumah tangganya. Karena itu tadi ada hitung-hitungan matematisnya, ada perencanaan yang kuat sebelum langkah dan lain sebagainya. Nah, selain dia memiliki penganalisa yang kuat, memiliki perencanaan yang kuat, dia juga memiliki komunikasi yang pandai, berdebat juga. Bisa dibilang pandai berbicara, juga penganalisa, juga memiliki perencanaan yang matang. Jadi bisa dibilang ya kalau berdebat bisa-bisa jadinya ya rumah tangga menjadi berantakan. Kita beralih ke Andre ya. Andre lahir 17 September 1974 di Akarut 2. Akarut 2 ini diplomasi, komunikasi, melawak, suaranya menjual dan lain sebagainya. Makanya Andre ini cocok di dunia entertain. Tapi dalam
numerologinya Andre ini juga didominasi elemen api. Jadi sebenarnya Andre ini juga gampang terpicu emosinya dalam berkomunikasi dengan seseorang. Kadang-kadang kalau berdebat ya muter-muter aja, nggak ada juntrungnya. Dan sama-sama di elemen air, baik Erin maupun Andre ini. Makanya mereka ini dalam mengambil sebuah keputusan ini kurang ada tindakan tegas, ngambang kayak gitu. Sampai bertahun-tahun gugat cerai nggak ada juntrungnya. Ternyata ya karena masalah harta gono gini. Ujung-ujungnya di situ ya kan. Dan kalau mereka disatukan angkanya dalam sebuah pernikahan, ada hubungan yang lebih ke ego memang. Egois memang. Jadi mereka ini kalau misalnya bekerja sama itu susah. Lebih memiliki pendapat sendiri-sendiri. Akan tetapi dengan kerja keras mereka akan sukses di dalam materi. Jadi ini juga memang terjadi kan ya. Setelah Erin menikah, Andre menikah, mereka memiliki pundi-pundi keuangan yang luar biasa. Jadi begini teman-teman, yang namanya sifat manusia, karakter manusia, kalau dilihat angka lahir dan disatukan, misalnya nanti Andre menikah dengan orang lain, belum tentu Andre sehoki saat dia menikah dengan Erin. Sekalipun dalam rumah tangganya mereka nggak harmonis karena mereka cenderung egonya yang ditinggikan, ya. Dan tentunya hal ini juga kurang bagus. Tapi nanti misalnya Andre menikah dengan orang lain, kalau hitung-hitungannya bisa ketemu nggak bagus ya bisa jadi hokinya Andre bisa turun. Jadi tidak serta-merta jodohmu itu membawa hoki dalam hidupmu. Ini yang harus digarisbawahi. Makanya hitung-hitungan dalam pernikahan itu sangat penting. Kalau dari Erin dan Andre sebenarnya ini masih bisa diperbaiki. Masih bisa loh ini. Asal mereka egonya ini diturunkan. Juga dari Erinnya ini jangan terfokus pada dirinya sendiri, juga jangan terlalu hal kecil jadi besar, juga jangan terlalu diplomasi dan lain sebagainya. Kenapa? Erin ini juga memiliki kemampuan berbicara, sedangkan Andre ini juga di angka 2 memiliki diplomasi yang kuat. Kelebihannya di situ. Jadinya ngomong dan ngomong pada akhirnya ya nggak ada juntrungnya. Dan karena mereka ini di elemen air, makanya mereka ini dalam pertengkaran pada akhirnya memilih cenderung diam daripada rame. Sehingga hingga saat ini mungkin ya dalam komunikasi mereka nggak lancar karena itu tadi. Daripada ngomong terus berantem ya lebih baik diem-dieman kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, apakah hubungan mereka ini nanti bisa dilanjut? Kalau dari angka kelahiran ini bisa. Tapi kembali lagi kepada keputusan Andre dan Erin. Kabar-kabarnya dari pengacaranya Andre Taulani, masalahnya harta gono gini yang membuat Erin ini pada akhirnya menolak untuk bercerai. Mungkin pembagiannya nggak adil, makanya Erin nggak mau bercerai seperti diprediksi saya kemarin itu kan. Sebenarnya Erin ini sama menyayangkan jika sampai hartanya Andre dengan dia dibagi 2, sangat menyayangkan karena dia berpikiran Andre ini pasti memiliki pihak ketiga. Nah, kalau dia sampai mendapatkan separuh dari harta gono gininya yang dibawa Andre ya, maksudnya tentunya si pihak ketiga ini akan menikmatinya. Dan itu sebenarnya pemikiran-pemikiran yang wajar ya, karena seorang ibu pasti juga mempertimbangkan kepentingan dari anak-anaknya. Daripada hartanya dibagi 2, ya mending demi anak dia mempertahankan rumah tangganya, sekalipun banyak yang menghujat karena ada yang bilang nggak ada harga dirinya, lakinya sudah nggak mau, kenapa masih mempertahankan dan lain sebagainya. Yaitu tadi karena Erin ini memiliki kecermatan dalam langkah-langkahnya. Di angka 7 penganalisa, segala sesuatu langkahnya dianalisa. Walaupun terlalu fokus pada kepentingannya. Nah, tapi kepentingan seorang ibu pasti juga akan berpikir pada kepentingan anaknya. Lagi-lagi ke anak. Kita beralih ke tarotnya ya. Apakah, atau gini aja, kita nggak membahas perceraiannya.
tapi membahas nasihat semesta buat mereka berdua seperti apa dalam rumah tangganya. Karena nasihat semesta ini tentunya tidak pilih kasih, pasti sesuatu yang bagus, yang bijak untuk mereka. Yang pertama ini nasihat semesta untuk Andre Taulani ya, saya ambil 5 kartu. Sebagai kepala keluarga, harus ada keterbukaan. The moon itu kekhawatiran atau rahasia yang tersimpan. Adanya pihak ketiga. Aduh. Terkait dari harta. Ada kekhawatiran. Nah, ini ada kaitannya dengan yang dinyatakan oleh pengacaranya Andre Taulani terkait harta gono gini yang membuat perceraian mereka menjadi agak susah ya. Nah, di sini teman-teman ada 5 kartu di mana Andre Taulani sebagai keluarga ini simbol dari seorang keluarga yang bijaksana, yang mencukupi kebutuhan dari keluarganya. Tapi di sini ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Andre Taulani ini. Jadi dari 2 kartu ini nasihatnya, Andre, kamu jangan merahasiakan sesuatu terkait adanya pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa adanya will, bisa juga adanya misalnya harta yang tersembunyi atau kerjasama dengan seseorang yang tersembunyi, ya toh? Ada kaitannya dengan itu, dan itu ternyata ada kaitannya dengan harta waris, harta gono gini yang membuat resah saat ini. Jadi nasihatnya seperti ini. Untuk Andre, kamu memang sebagai kepala keluarga yang sudah baik, kamu mencukupi kebutuhan istri dan anak-anakmu, tapi di sini ada sesuatu yang masih kamu sembunyikan, dan masalah perceraian itu tentunya juga kamu nggak boleh memberi di luar dari aturan ya. Kalau misalnya aturannya dibagi 2, ya harus dibagi 2, sekalipun di sini kamu sebagai kepala keluarga, kamulah yang banyak mencari uang atau memberikan aset dan lain sebagainya di dalam harta bendamu. Nasihatnya seperti itu. Jadi kamu jangan merisaukan kalau memang kamu mau bercerai dengan istrimu, dan tentunya itu harus ada hitung-hitungannya terkait dari harta gono gini sesuai dengan aturannya. Ini ya. Kemudian nasihat semesta untuk istrinya Andre bagaimana? Rilis, lepaskanlah saja, karena suamimu sudah tidak ingin bersamamu. 7, jangkir yang artinya harus fokus, jangan ragu-ragu lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Balance, keadilan yang diharapkan, agar semuanya bisa bersuka cita untuk sebuah perjalanan ke depannya. Dan ini juga masih ada keraguan-raguan dari Erin ini dalam mengambil keputusan untuk bercerai dengan Andre. Artinya seperti ini teman-teman. Lepaskanlah suamimu yang memang sudah tidak menggendaki dirimu. Jangan bimbang lagi dalam mengambil keputusan, tapi tetap kamu berusaha untuk mendapatkan keadilan di sini. Demi apa? Demi kebahagiaan dirimu dan anak-anakmu. Ada orang bersulang, dan demi ke depan kehidupan dirimu dan anak-anakmu juga. Walaupun di sini untuk melaksanakan atau untuk mengambil keputusan itu Erin masih bimbang di sini. Jadi nasihat untuk Erin agar dengan legowo melepaskan Andre Taulani, tapi juga tetap kekeh untuk menuntut keadilan dengan harta gono gini yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena di sini ada nasib dari anak-anak yang juga akan diperjuangkan atau diperhitungkan juga ke depannya untuk Erin. Dan memang anak-anak ini sekalipun orang tua bercerai ya teman-teman, tetap akan
dibiayai oleh bapaknya, tetap harus memberi nafkah untuk anak-anaknya. Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan, setelah bercerai, kebanyakan ada sesuatu hal yang membuat tersendat-sendat dalam membiayai anak-anaknya. Biasanya kan begitu, karena sudah ada kemasukan pihak ketiga, atau sudah menikah lagi, atau karena sudah ikatan batin dengan anak ini sudah menjadi renggang karena kan tidak serumah dan lain sebagainya. Biasanya kan seperti itu. Tapi untuk Andre Taulani ini saya rasa dia orang yang bertanggung jawab di sini untuk anak-anaknya, dan tentunya dia juga akan memberikan nafkah yang layak, yang sesuai dengan aturannya dan lain sebagainya untuk anak-anaknya. Akan tetapi biasanya dalam hal biaya anak-anak ini kan ada perbincangan khusus ya, antara pihak Andre dan pihak Erin akan diberi berapa untuk anak-anaknya ini. Biasanya kan ada penentuan seperti itu. Padahal yang namanya biaya hidup itu naik turun. Kalau misalnya ditentukan sekian, kemudian sedangkan anaknya 3 orang, biayanya semakin besar karena kuliah dan lain sebagainya, tentunya biayanya juga akan semakin tinggi. Dan saat menjadi suami tentunya akan tahu sendiri secara kasat mata bahwa biaya anaknya setinggi ini dan lain sebagainya. Tapi nanti setelah bercerai biasanya ada timbul kecurigaan, saling curiga, misalnya kalau istrinya minta ini dan lain sebagainya. Jangan-jangan kamu begini dan begitu. Biasanya kan begitu. Jadi kalau di sini alangkah baiknya memang dibicarakan baik-baik dulu dan lain sebagainya terkait anak mereka ini. Ya, kalau orang tua bercerai sih ya, kalau nggak ada perasaan ya bercerai saja. Tapi anak-anaknya ini loh yang harus diperjuangkan masa depannya. Itu yang harus dipertimbangkan oleh Andre dan Erin ini.